Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul ghaniyyul akram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ilal arabi wal ajam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bihadihimul aqwam. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, ini adalah pertemuan yang ke-14 dari pertemuan kita dalam membaca dan juga mempelajari buku ringkasan Kaidah Dasar Bahasa Arab. Alhamdulillah, kita masih di bab isim dibaca marfu', yaitu kapan isim itu dibaca marfu'. Yang pernah kita sebutkan bahwasanya isim dibaca marfu' ketika dia menjadi mubtada, kemudian kedua ketika dia menjadi khobar, kemudian yang ketiga ketika dia menjadi fa'il, kemudian yang keempat ketika dia menjadi naibul fa'il. Sekarang kita lanjutkan yang kelima adalah isim harus dibaca marfu' ketika dia menjadi isim kana atau isim kana dan saudarinya. Ya, apabila menjadi isim kana dan saudarinya. Kana ya, kana itu kalau bisa kita artikan pokoknya lampau ya, karena itu lampau berhubungan dengan masa yang lampau. Wa akhwatiha dan saudari-saudarinya. Jadi nanti karena itu memiliki saudari-saudari. Saudari-saudarinya itu kita sebutkan di bab ketika membahas nanti mansub. Nanti ketika mansub kita sebutkan di antara saudari-saudari karena itu apa saja. Nah, sekarang kita fokus ke isim kananya dulu. Karena nanti untuk isim saudari-saudarinya kana itu juga bacaannya sama, yaitu harus dibaca marfu'. Nah, sekarang kita lihat ya untuk isim kana. Untuk rumusnya ya, rumusnya itu adalah kana ya, kana. Kemudian di depannya itu ada isim kana, kemudian setelah itu ada khobar kana. Berarti nanti ada kana, setelah kana itu isimnya, setelah itu baru khobarnya. Contohnya, kana thalibu mujtahidan. Ya, kana thalibu mujtahidan. Murid itu rajin. Ya, murid itu dahulu rajin. Nah, kana ya itu kana, at-thalibu itu sebagai isimnya, ya. At-thalibu sebagai isim kana. Kalau kita tuliskan di papan tulis misalnya kana at-thalibu mujtahidan. Ya, murid itu ya dahulu rajin. At-thalibu ini sebagai isim kana. Ya, isim kana. Nah, ini pembahasan kita, yaitu kapan isim itu dibaca marfu' apabila dia sebagai isim kana, ya. Apabila dia sebagai isim kana, maka harus dibaca marfu'. Tanda marfu'nya apa ini? Dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena isim mufrad. Ya, karena isim mufrad. Adapun mujtahidan ini disebut sebagai khobar kana. Ya, mujtahidan disebut sebagai khobar kana, dan khobar kana itu dia harus mansub ya. Adapun ini isim ina dia harus majrur marfu' afwan. Dia harus marfu'. Adapun kalau khobar kana dia harus mansub. Ya, dia harus mansub. Maka tanda mansubnya apa ini? Tanda mansubnya fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena isim mufrad. Berarti ya, isim kana itu dia harus marfu', adapun khobar kana dia harus mansub. Ya, sekali lagi, isim kana itu dia harus marfu', khobar kana dia harus mansub. Yang kedua, kana thalibani mujtahidaini. Yang kedua contohnya kana talibani mujtahidaini. Ya. Daini. Talibani mujtahidaini.
ya. Kana, kemudian at-talibani ini sebagai isim kana. Isim kana dia harus marfu. Tanda marfu'nya apa ini? Alif. Mengapa tanda marfu'nya alif? Karena isim musanna. Mujtahidaini sebagai apa ini? Ini sebagai khobar kana. Khobar kana bacaannya harus mansub. Tanda mansubnya apa? Ya. Mengapa tanda mansubnya ya? Karena isim musanna itu kalau mansub tandanya pakai ya. Nah, maka kana talibani mujtahidaini. Tidak boleh kita bilang kana talibani mujtahidani. Enggak boleh. Kenapa? Karena pakai alif. Sedangkan alif itu adalah tanda marfu. Khobar kana tidak boleh marfu, dia harus mansub. Kemudian yang ketiga, kana talibuna mujtahidina. Yang ketiga contohnya kana talibuna mujtahiduna. Talibuna mujtahiduna, ya. Ini kana, kemudian depannya ada isim kana. Isim kana bacaannya harus marfu. Tanda marfu'nya apa? Wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakar salim. Mujtahiduna ini sebagai khobar kana. Bacaannya harus mansub. Apa maksudnya? Mujtahidina. Dia harus mansub. Tanda mansubnya apa? Tanda mansubnya ya. Mengapa tanda mansubnya ya? Karena jamak mudzakar salim itu mansubnya pakai ya. Maka kana talibuna mujtahidina. Ya. Kana talibuna mujtahidina. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya awal mula isim kana dan khobar kana itu awal mulanya dia adalah mubtada khobar. Awal mulanya gini, awal mulanya mubtada khobar. Misalnya apa? At-talibu mujtahidun. Awal mulanya mubtada khobar. Berarti apa? Kalau mubtada dia harus marfu', kalau khobar dia harus marfu' juga. Ada pembahasan sebelumnya kan? Kalau di depannya kita kasih kana ya, maka mubtada'nya ini ya, mubtada yang tadinya berubah mubtada, dia sekarang berubah menjadi isimnya kana. Adapun tadi yang dia merupakan khobarnya mubtada, sekarang menjadi khobarnya kana. Seperti itu. Ya, yang tadi dia menjadi khobarnya mubtada, sekarang menjadi khobarnya kana ya. Kana talibu mujtahidan sekarang. Kana talibu mujtahidan gitu. Misalnya ini juga. Nah, awalnya apa? Awalnya itu at-talibuna mujtahiduna. Dikasih kana, maka menjadi kana talibuna mujtahidina. Yang tadinya ini berupa mubtada, ya, kemudian ini menjadi khobar mubtada, sekarang berubah menjadi isim kana, sedangkan ini sekarang menjadi khobarnya kana, bukan khobarnya mubtada lagi. Ya. Kalau khobar mubtada dia bacaannya marfu', adapun kalau khobar kana bacaannya harus mansub. Ya. Kemudian sekarang yang contoh muannas. Kanatit talibatu mujtahidatun. Kanatit talibatu mujtahidatun. Ya, dahulu siswi itu rajin. Ya. Kanat, kemudian at-talibatu itu isimnya kana, dia marfu', tanda marfu'nya dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena isim mufrad. Mujtahidatan. Mujtahidatan adalah khobar kana, dia harus mansub, tanda mansubnya adalah fathah karena isim mufrad. Kemudian yang kedua, kanatit talibatani mujtahidataini. Kanatit talibatani mujtahidataini, ya. Kanat ya, at-talibatani ini isim kana, dia harus marfu',
Tanda marfu'nya adalah alif. Mengapa tanda marfu'nya alif? Karena isim musanna. Isim musanna itu kalau marfu' tandanya pakai alif. Mujtahidata ini khobar kana. Khobar kana dia harus mansub. Tanda mansubnya ya. Mengapa tanda mansubnya ya di sini? Dikarenakan karena berupa isim musanna. Kemudian yang ketiga, contoh terakhir, kanatit thalibatu mujtahidatin. Kanatit thalibatu mujtahidatin. Ya, kanat kemudian at-thalibatu sebagai isim kananya dia harus marfu', tanda marfu'nya adalah dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena jamak muannats salim. Ya, karena at-thalibatu jamak muannats salim, dia marfu'nya pakai dhammah. Mujtahidatin sebagai khobarnya kana. Khobar kana dia harus mansub. Tanda mansubnya di sini kasroh. Mengapa tanda mansubnya kasroh? Karena jamak muannats salim mansubnya pakai kasroh. Ya. Nah, ini adalah contoh ya dari kana isimnya dan juga khobarnya. Kemudian penjelasan di bawahnya yang sudah kita sebutkan tadi, asal mula isim kan adalah mubtada dan khobar kana adalah khobar mubtada ya. Asal mula isim kana itu adalah mubtada dan khobar kana adalah khobar mubtada. Kemudian isim kana selalu marfu' ya. Isim kana selalu marfu' dan khobar kana selalu mansub. Nah, itu adalah isim kapan dibaca marfu' ya. Yang kelima adalah ketika dia menjadi isim kana. Yang keenam sekarang, kapan isim dibaca marfu'? Apabila dia menjadi khobar inna dan saudarinya. Ya. Apabila dia menjadi khobar inna dan juga saudarinya. Inna ya, itu untuk taukid ya, artinya sesungguhnya atau sebenarnya. Inna juga seperti kana tadi. Itu inna memiliki isim dan juga inna memiliki khobar. Tapi isim inna bacaannya harus mansub, adapun kalau khobar inna bacaannya harus marfu'. Jadi kebalikan. Ya, jadi untuk inna ya, isim inna dan khobar inna ya, ini berkebalikan dengan isim kana dan khobar kana. Ya. Contohnya di sini ya, sama seperti tadi. Tadi kan dari contoh kan ada untuk kana ya. Ada kana thalibu mujtahidan, kana thalibani mujtahidaini, kana thalibuna mujtahidina. Nah, kananya diganti inna saja. Maka ya, kana diganti inna, kemudian isim innanya di fathah, khobar kananya isim innanya dimansubkan, khobar innanya dimarfu'kan. Saya ulangi. Untuk inna ya, isim innanya dimansubkan dan khobar innanya dimarfu'kan. Ya. Karena inna sama kana itu sama. Maksudnya ini cuma diganti saja. Berarti kalau misalnya ini ya kana atau sebagai perbandingan ya. Sebagai perbandingan kita tulis ulang di sini. Misalnya inna berarti at-thaliba mujtahidun. Ya. Innat thaliba mujtahidun. Sesungguhnya murid itu rajin. Ya. At-thaliba sebagai isim inna. Adapun mujtahidun sebagai khobar inna. Nah, poin kita, kapan isim itu dibaca marfu'? Yang keenam adalah apabila dia menjadi khobar inna. Ya, apabila dia menjadi khobar inna. Khobar inna harus dibaca marfu'. Adapun isim inna dia harus dibaca mansub. Ya, adapun kalau isim inna dia harus dibaca mansub. Ini khobar inna dibaca marfu', tanda marfu'nya dhammah karena isim mufrad. Ini isim inna dibaca mansub ya, tanda mansubnya fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena isim mufrad. Ya, berarti berkebalikan ya. Isim kana itu dia marfu', khobar inna marfu'. Khobar kana mansub, isim inna yang mansub. Ini kebalikan. Jadi kalau misalnya ini ya, kita ganti inna
ya, kita ganti ina misalnya. Ini kita ganti mansub. Talibaini. Inna talibaini diganti mansub ini. Mujtahidani. Ya. Ya. Maka inna talibaini sesungguhnya dua murid itu rajin. Ini menjadi isim ina, ini menjadi khobar ina. Nah, kemudian yang ini kalau kita ganti ina, inat talibina, ya, inat talibina mujtahiduna, ya. Inat talibina mujtahiduna, sesungguhnya murid-murid itu rajin. Ini sekarang menjadi isimnya ina. Ini sekarang menjadi khobarnya ina. Itu ya. Nah, seperti ini. Jadi untuk khobar ina dia harus dibaca marfu, ya. Ini tanda marfu'nya pakai alif karena isim musanna. Ini juga marfu, tanda marfu'nya pakai wawu. Mengapa tanda marfu'nya wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Dan sama juga seperti karena tadi, awal mula isim inna dan khobar inna adalah mubtada khobar, ya. Aslinya awalnya itu adalah berupa mubtada khobar. Kalau kita hapus innanya maka at-talibu mujtahidun. Murid itu rajin. Tambahin inna taliba mujtahidun. Sesungguhnya murid itu rajin. Tadi at-talibu mujtahidun, at-talibu sebagai mubtada, mujtahidun sebagai khobar mubtada. Kita kasih ina sekarang atau liba sebagai isim ina, bukan mubtada lagi. Kemudian mujtahidun sekarang menjadi khobarnya ina, bukan khobar mubtada lagi. Ya, berarti awal mulanya adalah mubtada dan khobar. Nah, itu maka dicontoh di sini, ya, dicontoh di sini yang kita tuliskan di sini juga sama, ya. Inna taliba mujtahidun, sesungguhnya murid itu rajin. Inna talibaini mujtahidani, sesungguhnya dua murid itu rajin. Inna talibina mujtahiduna, sesungguhnya para murid itu rajin. Inna talibata mujtahidun, sesungguhnya siswi itu rajin, ya. At-talibata isim ina, dia mansub, tanda mansubnya fathah. Mengapa tanda mansubnya fathah? Karena isim mufrad. Mujtahidatun, ya, khobar ina, dia marfu, tanda marfu'nya dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena isim mufrad. Innat talibataini mujtahidatani. Innat talibataini mujtahidatani. Sesungguhnya dua murid itu rajin. Ya, sesungguhnya dua murid itu rajin. At-talibataini ini isim ina. Dia bacaannya mansub, tanda mansubnya ya. Mengapa tanda mansubnya ya? Karena isim musanna. Mujtahidatani, ya, sebagai khobar ina, dia bacaannya marfu, tanda marfu'nya alif. Mengapa tanda marfu'nya alif? Karena khobar ina. Inna talibati mujtahidatun. Inna talibati mujtahidatun. Sesungguhnya siswi-siswi itu rajin. At-talibati, ya, sebagai isim ina, ya, dia bacaannya mansub, ya, tanda mansubnya kasroh. Mengapa tanda mansubnya kasroh? Karena jamak muannas salim. Mujtahidatun, ya, mujtahidatun di sini dia sebagai khobar ina, bacaannya marfu, tanda marfu'nya dhammah. Mengapa tanda marfu'nya dhammah? Karena jamak muannas salim. Nah, ini adalah contoh-contoh dari ya, isim ina dan khobar ina. Kemudian penjelasannya, ya, sama dengan yang tadi, bahwasanya asal mula isim ina adalah mubtada dan khobar ina asal mulanya adalah khobar mubtada. Karena kemasukan ina maka berubah. Isim ina selalu mansub, ya, dan khobar ina selalu marfu. Berarti kebalikan sama kana. Kalau kana kan tadi kan isim kana selalu marfu, khobar kana selalu mansub. Kalau isim ina selalu mansub dan khobar ina selalu marfu. Nah, itu adalah
Posisi yang keenam, ya, kapan isim dibaca marfu? Ya, kalau dia sebagai khobar ina dan saudarinya. Yang ketujuh adalah, sekarang yang ketujuh ya, kapan isim itu dibaca marfu adalah apabila dia sebagai tawabi'. Tawabi' itu adalah artinya pengikut. Maksudnya apa? Dia nanti bacaannya dia mengikuti kata sebelumnya, ya. Maka di sini disebutkan bacaan tawabi' mengikuti bacaan isim sebelumnya. Ya. Jadi nanti dia bacanya itu ngikutin bacaan sebelumnya. Kalau sebelumnya marfu, maka ikut marfu. Ya. Kalau bacaan sebelumnya marfu, maka tawabi'nya ini ikut marfu. Dan juga nanti ketika mansub, kalau bacaannya sebelumnya mansub, nanti ikut mansub. Dan juga ketika majrur, kalau bacaan sebelumnya majrur, maka ikut majrur. Apabila isim sebelumnya marfu, maka tawabi'nya ikut marfu. Jadi untuk bacaan tawabi' ini nanti ngikutin bacaan kata sebelumnya. Sehingga penjelasannya nanti akan dijelaskan di bab majrur sekalian. Ya kan? Kenapa? Karena setiap nanti marfu punya tawabi', mansub juga punya tawabi', majrur juga punya tawabi'. Maka sekalian untuk pembahasannya nanti kita akhirkan di bab majrur. Karena untuk bacaan tawabi' itu dia hanya ngikutin bacaan sebelumnya. Ya, hanya ngikutin bacaan sebelumnya. Jadi, ya, kapan isim itu dibaca marfu? Berarti ada 7 tempat ya. Ya. Kapan isim itu dibaca marfu? Berarti ada 7 tempat. Yang pertama adalah ketika dia menjadi mubtada, yang kedua ketika dia menjadi khobar, yang ketiga ketika dia menjadi fa'il, yang keempat ketika dia menjadi naibul fa'il, yang kelima ketika dia menjadi isim kana, yang keenam ketika dia menjadi khobar ina dan saudarinya, ya, isim kana dan saudarinya, khobar ina dan saudarinya, yang ketujuh ketika dia menjadi tawabi'. Ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan juga semoga mudah untuk dipahami. Allahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.